Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Inklusi. Di sini kita akan membahas materi mengenai bagaimana peserta didik dan tenaga pendidik dalam setting pendidikan inklusi. Yang pertama, bagaimana sih tenaga pendidik dalam setting pendidikan inklusi? Jadi, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2013 membagi tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif menjadi 3, yaitu yang pertama guru kelas, kedua guru mata pelajaran, dan yang ketiga itu guru pembimbing khusus. Yang pertama adalah guru kelas. Jadi guru kelas ini memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau di sekolah. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non-akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya bersama guru pembimbing khusus atau GPK itu sendiri. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran atau program pembelajaran individu PPI bersama-sama dengan GPK. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan program pembelajaran remedial atau remedial teaching, pengayaan atau percepatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Dan yang terakhir, menyusun program dan melaksanakan praktik bimbing bagi semua siswa. Yang kedua, ada guru mata pelajaran yang memiliki tugas utama yang tidak jauh berbeda dengan tugas utama dari guru kelas, yaitu 1. Menciptakan iklim belajar dan kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman berada di kelas, menyusun dan melaksanakan asesmen akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran atau program pembelajaran individual atau PPI bersama guru pembimbing khusus atau GPK. Keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran PPI yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memberikan program remedi pembelajaran atau remedial teaching, pengayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. Itulah tugas utama dari guru mata pelajaran. Yang ketiga, ada guru pembimbing khusus atau GPK. Guru pembimbing khusus ini memiliki tugas pokok yang lumayan banyak dari guru kelas dan mata pelajaran. Yang pertama, membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidik dan kependidikan serta masyarakat. Yang kedua, membangun jenjang kerja antar lembaga seperti antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dan lain-lain. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen akademik dan non-akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang keempat, menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kelima, menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keenam, melaksanakan pendampingan dan atau pembelajaran akademik bagi peserta didik kebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang ketujuh, memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum berupa remedi atau pengayaan. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan. 9. Melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Yang terakhir, memberikan bimbingan secara berkeseimbangan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. Tenaga pendidik dalam setting inklusi. A. Keberagaman peserta didik dan pendidikan inklusif. 1. Kesadaran tentang keberagaman peserta didik. Pembelajaran yang sesuai memberikan perhatian kepada kebutuhan peserta didiknya. Oleh karena itu, penting bagi guru memiliki kesadaran tentang keberagaman atau yang biasa disebut diversity of awareness peserta didik yang ada di sekolahnya. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika guru memahami adanya keberagaman peserta didik dan melaksanakan pembelajaran tidak hanya berdasarkan karakteristik peserta didik yang bersifat umum, tetapi juga memperhatikan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang ada dalam kelas. Jika peserta didik memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, maka penggunaan kurikulum yang sama dengan pembelajaran yang sama
dapat dikatakan sebagai suatu sistem pembelajaran yang tidak adil. Suatu pembelajaran dikatakan adil jika setiap peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai peserta didik berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus sebagai bagian dari peserta didik umumnya memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan berhak untuk mengikuti kegiatan belajar di semua satuan dan jenjang persekolahan atau jenjang pendidikan. Tempat bersekolah mereka tidak hanya di sekolah khusus, tetapi juga di sekolah umum, terutama yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Hambatan atau gangguan yang dialaminya tersebut dapat bersifat temporer dan bersifat permanen. Bersifat temporer yaitu mereka yang tidak perlu mendapat layanan pendidikan khusus secara terus-menerus. Hambatan atau gangguan yang dialami lebih disebabkan karena faktor eksternal anak, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat trauma kerusuhan, kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan dengan kasar, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar. Sedangkan yang bersifat permanen yaitu mereka yang karena hambatannya itu perlu mendapatkan layanan secara lebih khusus berdasarkan tingkat kebutuhannya. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu pandangan yang menuntut adanya perubahan layanan pendidikan yang tidak diskriminatif, menghargai perbedaan dan pemenuhan kebutuhan setiap individu berdasarkan kemampuannya. Konsep pendidikan merupakan antitesis dari penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif, yang memisahkan antara anak luar biasa dengan anak lain pada umumnya yang disebut dengan anak normal. Bagian B, perubahan orientasi. Yang pertama, pernyataan dunia tentang pendidikan. Dari 6 pernyataan dunia tentang pendidikan dan hak asasi manusia, terdapat 2 pernyataan yang melandasi perlunya perubahan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, pernyataan Salamanca tahun 1994 yang intinya dari pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak pendidikan, kebutuhan belajar yang berbeda, serta program pendidikan yang dirancang harus disesuaikan dengan keragaman dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pernyataan Dakar Senegal tahun 2000 tentang pendidikan untuk semua atau PUS menyatakan bahwa semua anak, remaja, dan orang dewasa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Terdapat 3 elemen penting dari pernyataan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, yaitu yang pertama, bahwa pengakuan dan penghargaan itu ditujukan bagi semua anak, semua peserta didik tanpa kecuali, termasuk mereka yang terpinggirkan dan terabaikan. Yang kedua, lokasi belajar yang sama, yaitu semua anak, semua peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah yang sama, di sekolah terdekat, di kelas yang sama bersama-sama dengan teman sebayanya. Yang ketiga, layanan yang disesuaikan, yaitu pernyataan bahwa setiap anak berbeda membawa konsekuensi kebutuhan layanan yang berbeda pula. Implikasi terhadap layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, tidak diskriminatif. Semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Pengakuan dan penghargaan ini hanya terjadi pada sekolah yang ramah. Artinya, sekolah yang terbuka untuk menerima semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Apabila hal ini tercapai, maka ada harapan bahwa semua anak akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kemudian tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Yang kedua, memperlihatkan kebutuhan peserta didik. Masalah bukan pada anak tetapi pada lingkungannya. Wujud nyata dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kebutuhan adalah bentuk penyesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.
di mana hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan karena memerlukan keterampilan yang cukup dari seorang guru. Peserta didik yang belajar lebih cepat dapat dilayani sejalan dengan kecepatannya. Peserta didik yang rata-rata juga dapat terlayani, dan peserta didik yang memiliki hambatan dapat pula belajar sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, lingkungan dan fasilitas yang aksesibel. Artinya, lingkungan yang aman dan sehat bagi keselamatan peserta didik, misalnya tangga tidak membahayakan, kamar mandi tidak licin ataupun kotor. Fasilitas belajar memungkinkan semua peserta didik dapat belajar secara nyaman. Misalnya, untuk peserta didik yang mengalami hambatan tertentu dapat nyaman untuk bergerak atau menggunakan fasilitas belajar yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat, kerjasama tim. Artinya masalah yang dihadapi akan lebih mudah diatasi secara tim, sehubungan dengan hambatan dan kebutuhan belajar yang beragam. Kegiatan yang biasa dilakukan diantaranya melalui studi kasus atau perencanaan program. Kerjasama tim memerlukan komitmen, kesamaan pemahaman dalam memecahkan persoalan, toleransi, dan saling terikat satu sama lain. Yang kelima, peran serta orang tua. Artinya, keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah sangat penting. Keterlibatan orang tua di sekolah bukan hanya dalam kaitannya dengan urusan biaya, tetapi juga negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak, baik sekolah maupun di rumah. Jika kemitraan orang tua dengan sekolah terbangun, maka setiap masalah yang dihadapi anak akan segera dapat ditanggulangi secara bersama. Yang terakhir, yang keenam, sistem pendukung atau support system. Di mana sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan sistem dukungan. Sistem dukungan tersebut dapat diperoleh dari sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang peran dan fungsinya diperluas, atau dari institusi yang dibangun secara khusus untuk kepentingan tersebut.